Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Novita Sari dari Prodi Pendidikan Sejarah dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas PGRI Banyuwangi. Nah, di sini kita akan mengkaji isu lagi nih teman-teman tentang intelektual dan politik. Jadi Novi mengambil isu maraknya korupsi. Nah, ini korupsi yang sangat marak sekali nih di Indonesia ya teman-teman. Dan terjadi saat ini ya. Nah, menurut ini teorinya Novi mengambil menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia ya, KBBI. Terus datanya Novi mengambil dari kompasiana.com. Maraknya korupsi di Indonesia, tanggal 3 Juni 2021 jam 22.32. Nah, ini Novi mengambil dari kompasiana.com. Faktanya korupsi timah 271 triliun dan momentum pembenahan sektor SDA dari kompas.com tanggal 17/4/2024 jam 10.30 waktu Indonesia Barat. Nah, ini kasusnya yang marak ya teman-teman, korupsi yang terkenanya 271. Nah, itu langsung terkenal itu teman-teman. Nah, interpretasinya tidak dapat dipungkiri nih bahwa pembahasan tentang korupsi telah melekat dalam sejarah bangsa ini. Jadi mulai dari lahirnya bangsa ini hingga munculnya gerakan moral yang menyerukan cita-cita dan semangat perubahan yang dikenal dengan reformasi ya. Nah, ini Novi mengambil menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Korupsi adalah penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara, perusahaan, organisasi, yayasan, dan sebagainya untuk keuntungan pribadi ataupun untuk orang lain nih teman-teman. Jadi terkadang terpaksa ya, karena rasa terpaksa tadi jadi melakukan tindakan tersebut. Nah, Indonesia ini memiliki masalah kejahatan yang sulit sekali diselesaikan, dan pemerintah yang sulit itu ya tadi masalah korupsi padahal itu udah ada ya tentang korupsi ya teman-teman. Udah ada lembaganya ya tentang korupsi, tetapi masih saja banyak kejahatan tentang korupsi tersebut. Jadi korupsi bukan lagi masalah sehari-hari ya, tapi sudah menjadi masalah di mana-mana, hampir semua daerah itu ada yang tindakan korupsi tersebut. Praktik menegakkan hukum Indonesia terkait tindak pidana korupsi terus dihargai, karena korupsi merupakan perilaku penyimpangan yang dilakukan oleh seseorang untuk memenuhi kepentingan pribadi dan dapat merugikan negara dan seluruh masyarakat. Korupsi ini terjadi karena pejabat atau pegawai menyalahgunakan kekuasaannya atas nama keluarga. Jadi korupsi tidak hanya terjadi di tingkat pusat teman-teman, jadi udah di tingkat daerah. Nah, tingkat daerah atau tingkat pemerintahan nih yang paling rendah itu udah ada banyak nih kasus-kasusnya teman-teman, yang di pemerintahan itu banyak. Nah, ini dilansir dari media kompasiana.com tadi ya, tanggal 3 Juni 2021 jam 22.32. Seolah tiada hentinya nih praktik korupsi yang terjadi di Indonesia dan senantiasa menggerogoti sendi-sendi kehidupan bernegara. Belum lama ini Indonesia digemparkan nih ya kasus mega korupsi yang diperkirakan berakibat pada kerugian keuangan negara sebesar 271 triliun. Kasus mega ini bertajuk dugaan korupsi dalam tata niaga komoditas timah. Nah, ini karena komoditas
Timah nih teman-teman, wilayah izin usaha pertambangan IUP PT Timah Tbk untuk tahun 2015 sampai 2022. Nah, ini kasusnya tentang korupsi timah ya teman-teman, dari Mega nih, Bu Mega. Jadi tidak hentinya praktik korupsi ini, itu aja yang terkenal, belum lagi yang banyak yang diam saja dengan kejadian korupsi yang terjadi. Kadang itu diam saja nih teman-teman. Jadi korupsi tersebut sesungguhnya sudah lama nih ada sejak manusia pertama kali mengelola atau menganut tata kelola administrasi. Pada kebanyakan kasus korupsi yang tidak lepas dari kekuasaan, birokrasi ataupun pemerintahan. Nah, ini Novi mengambil dari jurnalnya Rashidi MA 2020. Korupsi adalah suatu perbuatan tindak pidana yang merugikan negara dan rakyat serta melanggar ajaran agama. Ini jurnal Mitra Manajemen volume 6 nomor 2. Semakin marak korupsi di Indonesia juga semakin rendah ini kinerja ekonomi negara tersebut. Jadi sebaliknya, semakin rendah tingkat korupsi di suatu negara, semakin baik kinerja ekonomi yang ada di suatu negara. Jadi sangat merugikan sekali ya teman-teman tindakan korupsi ini, apalagi masyarakat yang telah membayar pajak ataupun yang lain. Nah, itu bisa-bisa dikorupsi ya teman-teman. Banyak sekali kasus-kasus yang tidak kita sadari bahwa akan adanya kasus korupsi tersebut. Tidak hanya yang ada di DPR saja ya, tetapi juga yang ada di daerah-daerah kecil juga ya teman-teman, itu banyak sekali kasusnya. Jadi tidak dapat dipungkiri bahwa pembahasan ini telah melekat ya teman-teman dalam sejarah bangsa ini ya. Jadi gak hanya di negara aja, tapi di organisasi, di yayasan ataupun perusahaan itu banyak juga ya teman-teman tentang kasus-kasus ini. Nah, ini Novi mengambil dari berita-berita yang marak ya, tentang Bumika tadi yang 271 triliun. Nah, perlu kesadaran juga nih teman-teman tentang adanya kasus-kasus ini. Mungkin itu yang dapat Novi sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.